Saudara, peta koalisi Pilpres 2024 semakin jelas pasca pengumuman Gibran sebagai bacawa pres Prabowo pada Minggu malam. Meskipun belum resmi mendaftar, tapi pengumuman tadi malam semakin mengkokohkan 3 kandidat bacawa pres dan juga baca pres. Kalau kita lihat survei Litbang Kompas, Agustus lalu menunjukkan hasil survei berdasarkan 3 nama baca pres menempatkan Ganjar dengan hasil 34,1%, Prabowo 31,3%, dan Anies 19,2%. Sementara hasil survei LSI pada Oktober ini menunjukkan survei 3 pasang baca pres dan bacawa pres. Prabowo Gibran mendapatkan suara 35,9%, Ganjar Mahfud 26,1% dan Anies Muhaimin 19,6%, sementara sisanya tidak menjawab. Bagaimana membaca peta kekuatan 3 pasang baca pres dan cawapres yang ada saat ini? Lebih lengkap kita akan bahas usai tayangan berikut. Sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Pengumuman Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawa pres pendamping Prabowo Subianto Minggu malam seakan memantapkan peta koalisi Pilpres 2024. Meskipun belum resmi mendaftar ke KPU, tapi hampir dipastikan Pilpres 2024 akan diikuti oleh 3 pasang capres dan cawapres. Litbang Kompas menyebut dengan diumumkannya Gibran sebagai bacawa pres pendamping Prabowo, maka peta kekuatan Koalisi Indonesia Maju lebih mengerucut, mewakili sosok kelompok muda atau milenial. Tapi ada juga unsur relawan Jokowi di Pilpres 2024. Gibran memang pada akhirnya dipasangkan dan didaftarkan KPU, maka menurut hemat kami ini bukan soal penguasaan wilayah dalam konteks spasial ya, geografi. Akan tetapi kategorik dan strategik. Jadi kategorik itu dalam konteks narasi milenial, pemimpin milenial yang akan dimajukan ke masyarakat, tetapi juga yang lebih penting strategik, di mana Gibran dengan kekuatan relawan itu pasti akan ditonjolkan, dan juga Gibran sebagai kekuatan yang menjadi simbol dari yang paling aman itu untuk meneruskan kelangsungan pemerintahan, itu pasti juga akan ditonjolkan. Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jayadi Hanan menyebut dengan hadirnya Gibran di Pilpres, maka mau tidak mau suara dan kekuatan PDIP akan terbelah. Karena kan PDIP kan tidak mungkin PDIP tetap merestui Gibran jadi cawapres Prabowo pada saat yang sama mereka mencalonkan Ganjar, kan nggak mungkin. Oke. Apalagi kita kenal PDIP selama ini sangat keras soal begitu kan. Jadi pasti terjadi yaitu mau tidak mau berhadap-hadapan itu tim Prabowo plus Gibran berhadapan nanti tim Ganjar plus Pak Mahfud. Dalam hal ini ya antara lain PDIP lawan Gerindra, PDIP lawan PAN, PDIP lawan Golkar dan sebagainya, itu dalam konteks Pilpres ya. Sosok Gibran terlihat cukup mampu menambah suara bagi Prabowo. Dari hasil survei LSI pada Oktober ini menunjukkan hasil survei 3 pasang baca pres dan bacawa pres, di mana Prabowo Gibran mendapatkan suara terbanyak 35,9%, lalu pasangan Ganjar Mahfud sebesar 26,1% dan pasangan Anies Muhaimin 19,6%. Sementara sisanya tidak menjawab. Ada peta koalisi dengan 3 pasang capres-cawapres saat ini yang jelas sudah terbentuk, di mana Partai Nasdem, PKB, dan PKS resmi mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Lalu pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD diusung oleh PDIP, P3, Hanura, dan Perindo. Sementara untuk pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diusung oleh Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat. 2 pasang baca pres-bacawa pres, Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sudah mendaftar ke KPU pada 19 Oktober lalu. Awalnya Anies dan Muhaimin mendatangi KPU di Kamis pagi dan di siang harinya pasangan Ganjar dan Mahfud mendaftarkan diri ke KPU. Tim Liputan Kompas TV. Bagaimana membaca peta koalisi dan kekuatan masing-masing pasangan di Pilpres mendatang? Kita bahas bersama Toto Suryaning Tias, peneliti senior Litbang Kompas. Mas Toto, selamat malam. Selamat malam.
Selamat malam Mbak Livi. Kita juga akan sapa Mas Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia atau LSI. Mas Jayadi, selamat malam. Malam Livi, malam Mas Toto. Saya ke Mas Toto dulu. Mas Toto, ada sekitar 20% lebih pengaruh Jokowi terhadap survei sejumlah calon presiden. Seberapa besar ketika anak dari Jokowi, Gibran, sudah melabuhkan dukungannya bersanding bersama dengan Prabowo, ini akan menaikkan elektabilitas Pak Prabowo? Ya, pertama kalau kita mau urut kacang dari belakang, ya karena kami tidak punya survei, kita pakai surveinya punya Mas Jayadi ini, ya kita ikut surveinya beliau. Yang dibilang tadi Prabowo Gibran berapa? 35%, kemudian Ganjar Mahfud itu berapa? 27 atau 26%. Nah itu kalau kita urut kacang dari belakang. Sementara kalau tadi pengaruh Jokowi 20%, itu sifatnya umum ya, itu all. Itu sama juga dengan temuan juga kalau misalnya di survei kami di Kompas itu bulan Agustus, misalnya Jokowi merekomendasikan capres tertentu, itu pengaruhnya berapa? Itu kan 15%, tapi itu juga all. Tapi yang real memang hasil hasil dari survei sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Nah, akan tetapi sifat dari pengaruh Jokowi ini kan juga dinamis juga, gitu. Jadi kita sekarang melihat realitas di lapangan bahwa ada berbagai faktor yang mungkin bisa mempengaruhi apa yang seharusnya itu terjadi kalau situasinya itu istilahnya ceteris paribus. Jadi faktor aspek-aspek itu sama. Tapi sekarang kan beberapa hal berbeda. Sehingga pengaruh Jokowi itu bisa iya 20%, tapi juga itu all, tapi juga bisa dipengaruhi faktor-faktor lain. Dalam hal ini narasi yang sekarang sedang berkembang. Kira-kira begitu, Mbak. Artinya kalau suara PDIP pastinya setelah Gibran kemudian menjadi bacawa presnya Pak Prabowo, apakah kemudian ketarik semua ke Pak Prabowo ataukah hanya sekedar memecah suara Pak Jokowi di PDIP? Kalau ketarik semua pasti tidak, karena di dalam situasi tarik menarik konstituen berdasarkan efek ekor jas dan mesin politik, ini kan dua hal itu kan, efek ekor jas dan mesin politik itu pasti tidak mungkin all. Tapi kalau sebagian iya, pasti sebagian iya, apalagi faktor penguasaan wilayah itu pasti berpengaruh. Taruhlah misalnya Mas Gibran itu punya wilayah dalam tanda petik ya, wilayah kekuasaan di Solo Raya misalnya. Itu mau tidak mau pasti akan sebagian pasti akan ketarik ke wilayah koalisinya Prabowo Gibran kalau misalnya memang jadi didaftarkan besok. Tapi juga itu pasti akan berdinamika di lapangan karena misalnya di Solo Raya di sana ada ketua DPC-nya masih sangat loyal kepada partai PDIP misalnya kayak gitu. Oke, saya ke Mas Jayadi. Mas Jayadi, survei LSI yang terbaru itu kan menempatkan posisi, koreksi saya kalau salah ya Mas, Prabowo Gibran itu angkanya sekitar 35% sekian, sementara Pak Ganjar itu di 20 sekian persen, saya kurang ingat angka pastinya. Cuma yang pasti gini, biasanya kan antara Ganjar dengan Prabowo itu kan beda-beda tipis ya Mas Jayadi ya. Kenapa kemudian ketika sudah dipasangkan, gapnya menjadi agak lebih besar? Sebegitu besarnya efek Pak Jokowi di situ? Enggak, begini catatannya. Anda lupa menyebutkan metodologi survei yang terakhir itu. Oke. Yang terakhir itu metodologi cara mengambil datanya pakai telepon. Ada dua catatan utama kalau menggunakan telepon ya. Satu, dia hanya mencakup 83% populasi. Oke. Ada 17% populasi yang tidak tercover di situ. Bisa jadi populasi yang 17 itu lebih berat ke Ganjar misalnya. Yang kedua, di situ terlihat yang tidak tahu tidak jawab masih tinggi 18%. Nah kalau mau lebih enak, saya kira dibandingkan dengan survei LSI awal Oktober. Oke. Di awal Oktober itu Prabowo Gibran itu 36%. Ya, Ganjar Mahfud 33%. Amin itu 23%. Oke, gapnya 3%. Ya, itu survei tatap muka, jadi mencakup 100% populasi. Oke. Kemudian
tidak tahu tidak jawabnya tinggal di bawah 10%, 7-8%. Jadi itu lebih reliable untuk kita bandingkan. Baik. Kalau survei telepon harus dibandingkan dengan survei telepon ya. Oke. Jadi dengan demikian maka sebetulnya belum ada perubahan yang signifikan dari peta itu ketika Gibran sudah masuk. Sebetulnya gini, Gibran masuk itu sudah lama kan sebetulnya. Jadi orang tahu bahwa Gibran bakal berpasangan dengan Prabowo itu sudah lama, sudah lama. Nah, yang belum terkonfirmasi kemudian karena memang masih baru kan, baru keputusan MK-nya baru seminggu yang lalu, Gibrannya baru dideklarasikan walaupun belum resmi. Yang tadi yang menarik, apakah pengaruh Jokowi sekarang akan lebih kuat ke Prabowo Gibran atau tidak gitu? Karena sampai sebelum paling tidak sampai seminggu terakhir lah itu publik itu menganggap ya bahwa itu mengendorse dua nama, yaitu Prabowo sama Ganjar. Nah itu dua itu yang apakah kita akan lihat sebulan ke depan misalnya ketika Gibran benar-benar sekarang udah jelas Gibran kan, berarti Jokowi jelas sudah berada di posisi Prabowo kan gitu. Apakah itu akan memberikan dampak positif, menarik lebih banyak pendukung Jokowi atau tidak gitu. Tapi pada saat itu jangan lupa ada pertanyaan lain. Apakah itu seperti kata Mas Toto tadi, apakah itu menimbulkan efek negatif gitu, efek negatif. Nah kalau ada, jadi efek positifnya oke ke Prabowo, tapi efek negatifnya kemana gitu. Dalam analisis yang kami lakukan di survei terakhir lewat telepon itu, pihak yang setuju dengan keputusan MK itu seperti sekarang posisinya cenderung Prabowo, lalu Ganjar, lalu Anies. Tapi ketika kita tanyakan kepada pihak yang tidak, kita cek di pihak yang tidak setuju dengan keputusan MK, dan itu banyak yang tidak setuju dengan keputusan MK itu hampir 40%. Yang setuju itu 42%-an. Jadi setuju nggak setuju itu berimbang. Yang tidak setuju itu turun tuh suaranya untuk Prabowo, turun juga suaranya untuk Ganjar, naik suara untuk Anies. Jadi bisa jadi kalau secara sederhana memperoleh efek positif dari masuknya Gibran, tapi sekaligus juga mendapatkan efek negatif dari masuknya Gibran. Nah pertanyaannya kemudian, dan kalau dari data yang saya sebutkan tadi, kecenderungannya pemilih Prabowo itu ketika masuk Gibran banyak yang lari ke Anies. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Kalau kita analisis lebih jauh, pemilih Pak Prabowo itu masih banyak sekali yang kategori tidak puas dengan kinerja presiden. Jadi kalau yang tidak puas dengan kinerja presiden di sekitar bulan Oktober itu yang tidak puas dengan kinerja presiden sekitar 25-30 ya, ada penurunan. Itu sekitar 50% orang yang tidak puas dengan kinerja presiden itu memilih Prabowo. Nah kita tahu yang tidak puas dengan kinerja presiden berarti kan berarti oposan terhadap presiden. Apakah menurut saya masuknya Gibran itu kan sebagai proksi Jokowi. Proksi Jokowi. Kalau tidak ada proksi Jokowi di situ, saya kira mungkin belum tentu Gibran masuk gitu kan. Nah, para pemilih Prabowo yang oposan terhadap Jokowi, maka kemudian bisa oposan terhadap Gibran. Ketika Gibran benar-benar masuk, bisa jadi mereka lari kan? Larinya kemana? Kemungkinan ke Anies. Dan itu bisa dihitung kok. Ada cara menghitungnya. Dan saya kira hitung-hitungannya cukup mengkonfirmasi bahwa kemungkinan banyak pemilih Prabowo lari ke Anies dalam konteks seperti itu. Jadi saya setuju dengan Mas Toto tadi, dinamikanya berubah gitu. Ada faktor-faktor yang harus diperhitungkan, terutama adalah reaksi negatif publik terhadap keputusan masuknya Gibran gitu. Kan keputusan MK dengan masuknya Gibran itu tidak bisa dilepaskan satu sama lain kan? Belum lagi misalnya saya mendeteksi lewat survei itu terlihat bahwa orang yang tahu bahwa ketua MK itu adalah ipar presiden itu mengatakan bahwa mereka menganggap keputusan itu tidak adil karena menguntungkan keluarga presiden, gitu kan? Lalu kalau kita cek elektabilitasnya, orang yang tahu bahwa ketua MK adalah ipar presiden, itu pilihannya kepada Prabowo maksimal 30% aja. Jadi dibandingkan dengan yang tidak tahu, itu
bisa mencapai 40% yang milih Prabowo gitu. Oke. Jadi makin banyak yang tahu bahwa keputusan ini terkait dengan pertalian keluarga atau dikait-kaitkan pertalian keluarga, dalam hal ini Anwar Usman, itu potensi juga menggerus suara Prabowo Gibran. Oke. Nah, masalahnya yang tahu itu baru sedikit, Mas Toto, kalau di kita masih di bawah 30%. Anda tahu isu seperti ini kan akan dijaga oleh pihak yang berkepentingan kan gitu. Karena suasana kita sudah kompetisi kan. Betul. Nggak bisa kita mengatakan isu itu nanti sebentar aja, nanti tenggelam. Nggak bisa. Sekarang ada yang menenggelamkan, ada yang menaikkannya lagi kan gitu. Ya. Begitu Mbak Livi. Nah, kira-kira ini kita akan Februari itu sudah masuk saatnya pemilu, kemudian kapan survei ini kemudian akan menemui titik yang hampir mendekati hasil suara di pemilu nanti kira-kira, kalau sekarang sudah baru masuk masa pendaftaran, Mas Jayadi? Biasanya kalau surveinya sangat kompetitif seperti sekarang, kalau diperkirakan pertarungannya kompetitif, diperkirakan. Menurut saya bahkan kalau melihat dinamika yang berkembang sekarang, belum tentu yang masuk putaran kedua itu kalau selama ini kan kita menganggap yang paling potensial masuk putaran kedua adalah Prabowo dan Ganjar kan? Ya. Belum tentu tertutup peluangnya, belum tentu ya. Karena belum ada yang memperoleh angka di atas 50% kan? Oke. 50% terlalu jauh lah. Di atas 40% aja susah gitu. Jadi angka tertinggi untuk Prabowo Gibran itu 36%. Oke. Yang belum menentukan pilihan hampir 10%. Bayangin kalau 10% itu terdistribusi secara tidak berimbang. Itu belum lagi ditambah faktor-faktor yang berpengaruh secara negatif. Jadi dia akan kompetitif sampai dengan menjelang pemilu. Nah, biasanya survei itu akan mulai terlihat lebih mendekati hasil yang sesungguhnya kalau sudah dekat-dekat banget. Kalau kompetitif seperti sekarang mungkin sampai semingguan kita akan melihatnya itu baru punya peta yang lebih jelas gitu. Baik, Mas Toto terakhir singkat saja. Jadi kapan rilis hasil survei terbaru Litbang Kompas, Mas Toto? Nanti ditunggu saja, Mbak. Yang jelas setelah penetapan pasangan capres, kemudian kalau bisa mendekati atau sudah agak masuk masa kampanye ya, jadi November mungkin ya. Jadi gambarannya bisa lebih jelas, nanti kita lihat seperti apa. Terima kasih Mas Toto, terima kasih Mas Jayadi sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam.